berdiri Bapak Ibu, mari berikan jabat tangan kirimu bahwa Tuhan Yesus sangat baik sepanjang hidup ini. Amin. Mari kita pujikan lagu ini.
Selalu ada kematakan Tuhan. Baik Bapak, kami akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Kiranya menyertai kuasa hadirat ada tengah-tengah kami, ya Bapak. Kami patahkan segala kuasa-kuasa, segala kuasa-kuasa intimidasi, ya Bapak, yang tidak baik kami tolak, patahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu sidang jemaat yang siap memuji Tuhan, katakan bersama-sama, amin. Sekali lagi saya ucapkan kepada Ibu berdiri, masih kuat ya Bapak Ibu, masih kuat memuji Tuhan, amin. Mari sekali lagi berikan salam kanan kirimu. Haleluya, memuji Tuhan.
Mari siapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita lebih lagi memasuki hadirat Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini.
Kami adalah apa-apa yang tanpa Engkau Tuhan. Kami adalah biji matamu. Engkaulah tumpuan hidup kami. Haleluya. Haleluya. Segala pujian, kehormatan, kemuliaan hanya bagi Engkau saja Tuhan, yang senantiasa berkali-kali menolong kami, yang senantiasa berkali-kali menuntun membimbing kami. Ampunilah kami Tuhan, kami yang keras kepala ini Tuhan. Ampunilah kami Tuhan. Kami undang kuasa urapan yang daripada Roh Kudus-Mu mengurapi kami. Pujian yang sudah kami naikkan kiranya Tuhan berkenan di hadapan-Mu, menjadi dupa yang berbau harum dan boleh menguatkan kami di saat-saat ini Tuhan. Kami tidak bimbang lagi, kami tidak ragu lagi Tuhan, karena kami adalah milik-Mu Tuhan. Kami ada semua karena anugerah-Mu saja Tuhan. Engkau adalah milik-Ku Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Layakkan kami untuk dengar sebagian daripada sabda dalam firman-Mu pada pagi hari. Firman yang sudah kami persiapkan, yang mau persiapkan kami kembalikan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah kami seperti bejana yang kosong yang siap menampung kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan lebih lagi kerinduan kami agar kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman. Ambil alih Tuhan, ambil alih seluruh ruangan ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dijauhkan dari kuasa-kuasa roh ngantuk, roh tidak mau mendengarkan firman, roh tidak konsentrasi, roh yang bermain game, bermain TikTok. Di saat firman disampaikan semua singkirkan dari semua itu. Segala intimidasi iblis itu keluar dari tempat ini. Sehingga pikiran hati, telinga kami serahkan ke dalam tangan. Sehingga kami boleh mendengar dengan teliti Tuhan. Dan meresap dalam hati kami, dan hati kami diubahkan siap menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Dan firman-Mu boleh bertumbuh di dalam kehidupan kami. Kerja-kerja lain yang melakukan ibadah yang senada juga Tuhan, Kau lawati mereka di mana Kau telah melawat kami di tempat ini Tuhan. Saudara-saudari kami yang memutuskan tidak datang beribadah pagi hari ini juga Tuhan, Kau kawal mereka Tuhan, Kau ingatkan bahwa hidup yang kami hidup itu semua karena kasih karunia anugerah yang daripada Engkau Tuhan. Napas yang ada di dalam tubuh kami itu bagian daripada Engkau Tuhan. Tanpa Engkau kami tidak ada apa-apanya Tuhan. Yang sakit juga Tuhan, kiranya Tuhan Kau sembuhkan, Kau jamah. Terima kasih anak-anak sekolah minggu kami serahkan dalam tangan-Mu. Anak-anak kami yang sudah bertumbuh, yang berprestasi, yang sangat diberkati Tuhan, Kau berkati anak-anak kami. Kau berkati guru sekolah minggu yang akan mengajar pada pagi hari ini. Berkaryalah Tuhan, berkaryalah pada pagi hari ini. Kami percaya Engkau sudah bertata di tengah-tengah kami. Kami siap untuk mendengar kebenaran firman. Yang percaya semua katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu semua yang dikasih Tuhan. Halo, apa kabar pagi hari ini? Luar biasa Tuhan kita baik, amin. Ya baik Allah yang senantiasa baik dalam kehidupan kita. Ya Allah yang tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Ya Allah yang senantiasa ada bersama kita. Jadi kita adalah milik Tuhan. Jadi ku milik-Mu. I'm your forever. Jadi kalau kita declare di hadapan Tuhan, kami adalah hamba-hamba-Mu, maka Tuhan akan senantiasa tidak pernah meninggalkan kita. Puji Tuhan, terima kasih tim Praise and Worship, anak-anak muda yang sudah bermain musik, tim multimedia yang sudah membawa kita sehingga pagi hari ini kita akan konsentrasi untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum firman ini disampaikan, izinkan saya yang masih berlibur, saya ucapkan selamat berlibur. Tapi besok udah mulai kerja ya. Besok tanggal 8. Ya, ada yang besok. Jadi bank mungkin selama lebaran tutup, bank, warteg, ya kita harus keliling dari makanan ya. Dan puji Tuhan, kita ada di tengah-tengah negara yang sungguh sangat luar biasa.
Jadi kita masih boleh beribadah bersama-sama pagi hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Dan Tuhan mengucap syukur ya. Jadi kita sudah melewati bulan Maret. Jadi bulan Maret sudah kita lewati. Jadi kalau engkau ingin dihormati, makanya hiduplah rendah hati. Itu tema kita di bulan Maret. Jadi minggu terakhir pas Nipi, puji Tuhan. Jadi saya lihat berita-berita di Instagram banyak berita-berita yang heboh di Pulau Bali ya, luar biasa pulau kita. Jadi yang kita cintai, kita ada tengah-tengah Pulau Bali, kita harus menghormati di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Itu harus lebih tinggi daripada orang-orang lain. Karena kekristenan itu datang bukan membawa agama. Ya, untuk rindu menyelamatkan setiap umat manusia. Jadi cara menyelamatkan ya kita harus jadi berkat buat mereka semua. Jadi puji Tuhan, pas minggu lalu kita tidak beribadah. Jadi ada beberapa gereja melakukan ibadah tapi dia siang dan sore ya. Tapi balik hari ini kita nanti setelah perjamuan kudus kita akan bersama-sama mendengarkan laporan keuangan. Ini agak telat ya, biasanya kita laporan keuangan bulan Februari berarti ya, bulan Februari atau akhir bulan Januari. Tapi hari ini nanti kita akan sama-sama mendengarkan laporan keuangan persembahan Bapak Ibu, perpuluhan Bapak Ibu bagaimana sepanjang tahun 2024. Jadi kita terbuka, nanti akan disampaikan oleh bendahara nanti setelah perjamuan kudus. Tapi mari kita konsen sama kebenaran firman Tuhan. Tema kita bulan April, jangan tawar hati. Ya, setelah kita merendahkan hati di hadapan Tuhan, bukan berarti kita menghilangkan tantangan, bukan berarti kita tidak ada permasalahan dalam hidup kita. Semasa kita bernapas hidup di dunia pasti ada tantangan, tapi ada satu firman Tuhan yang boleh sangat menguatkan saya pribadi, boleh menguatkan Bapak Ibu apapun permasalahan yang sedang Bapak Ibu hadapi. Ingat, Tuhan senantiasa menyertai kita. Sehingga firman-Nya, temanya bulan April, jangan tawar hati. Amin. Amin. Jadi mari kita sama-sama baca di dalam Yosua. Jadi saya minta tolong Pak Ardi masih muda. Mohon maaf Pak Ardi baru habis kerja bakti, jadi tapi masih semangatnya masih ini ya. Minta tolong baca Pak Ardi dari Yosua ayat pertama sampai ke 9 kali. Yosua 1 Ya. sampai yang ke-9. Ya. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Ya, perhatikan perikopnya di sini. Ini perintah Tuhan sendiri, Tuhan Yesus, Tuhan Allah berbicara kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Oke, langsung. Sesudah Musa, hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, Ya. abdi Musa itu, demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Ya, Pada lanjut. orang Israel itu, Pada orang Israel itu ayat 3. setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Janji Tuhan luar biasa. Terus, Dari padang gurun Ya. dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, ya, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. ya. Terus, Semuanya itu akan menjadi daerahmu. semuanya itu akan menjadi daerahmu. Kalau dicatat itu semua tempat di mana kakimu diinjakkan itu semua akan jadi daerahmu. Ayat 5. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Ya, Seperti aku menyertai Musa, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. demikianlah aku akan menyertai engkau, menyertai Yosua. Terus, Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. ya, terus ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu,
Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, Ya. memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ya, ayat 7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah Hanya hatimu kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, dengan sungguh-sungguh. bertindaklah hati-hati Ya. sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu Oke, oleh terus. hambaku Musa. Ya. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, Ya. supaya engkau beruntung kemanapun engkau Supaya pergi. engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Terus ayat 8. Janganlah kau lupa Janganlah engkau lupa. memperkatakan kitab Taurat ini, Ya. tetapi renungkanlah itu Renungkanlah itu siang dan malam, siang dan malam. supaya engkau bertindak hati-hati Supaya engkau bertindak hati-hati. sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Ya. Terus. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil. dan engkau akan beruntung. Dan engkau akan beruntung. Ayat 9 terakhir. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Terus. janganlah kecut Jangan kecut dan tawar hati, dan tawar hati. sebab Tuhan Allahmu Sebab Tuhan Allah yang kita sembah, Tuhan Allahmu, menyertai engkau ya, kemanapun engkau pergi. kemanapun engkau pergi. Amin. Terima kasih Pak Adi. Jadi luar biasa firman Tuhan kepada hambanya Yosua yang berbicara sebelumnya kepada Musa. Dia menekankan hal yang sama, dan saat ini Tuhan berbicara juga buat kita. Jangan tawar hati. Itu tema kita bulan April ya. Pagi hari ini kita tidak pakai apa namanya overhead yang di bawah ya, kita di atas. Coba klik ke ininya, presentasinya. Jadi pesan Tuhan kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut, jangan dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jadi perhatikan firman Tuhan di sini. Ada pesan, kuat dan teguhkanlah hatimu, jangan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertaimu. Jadi perhatikan, kuat teguhkanlah hatimu. Kadang-kadang biarpun Tuhan berbicara, aku menyertai kau, semasih kadang kita hidup di dunia ini, kok bisikan intimidasi itu lebih banyak mempengaruhi nanti kita. Jadi konteks daripada Yosua 1 ayat 9 ini adalah perintah Tuhan kepada Yosua. Jadi Tuhan sendiri yang memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, dan itu terus akan masuk ke daerah perjanjian yang dijanjikan Tuhan, tetapi masih ragu. Jadi perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Jadi menegaskan kepastian daripada Tuhan Yesus sendiri, Tuhan Allah, Kristus dalam menyertai Yosua sehingga hatinya tidak menjadi kecut dan tawar hati. Demikian juga firman ini pada pagi hari ini. Saya tahu masing-masing kita tidak terlepas dari permasalahan, tapi ingat, ada janji Tuhan yang tidak pernah usang. Ada janji Tuhan yang tetap ada dalam hidup kita. Janganlah engkau tawar hati, janganlah engkau kecut. Kita tahu dalam kenyataan hidup untuk menghadapi dunia, apalagi dunia zaman sekarang, ada banyak permasalahan karena perbuatan kita sendiri, atau permasalahan karena kebijakan daripada pemimpin dari pemerintah. Ada banyak hal, tetapi permasalahan itu datang karena kebanyakan pilihan-pilihan dari kita. Karena kita kurang hati-hati, kurang bijak memilih. Tetapi ada satu hal, sebelum napas ini diambil oleh Tuhan, masih ada kesempatan. Masih ada kesempatan buat kita, asal kita tidak murtad, tidak meninggalkan Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan, maka Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Walaupun kita tidak mungkin murtad, sudah tidak mau gereja-gerejaan, sudah tidak mau konsel-konselan, tidak mau pelayanan, apapun itu benar menurut
pengertian Bapak Ibu. Tetapi Tuhan itu yang Maha Pengasih. Dia masih memberi waktu sehingga umatnya itu mau bertobat. Terus terang saya mau menyampaikan ini mungkin agak keras. Saya sudah diingatkan oleh Tuhan lebih dari 3-4 minggu ya. Saya belum sampaikan hari ini, saya sampaikan mungkin konteks firman-Nya agak jauh sedikit. Waktu bangsa Israel, Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, masuk ke tanah Kanaan. Itu berapa tahun? Perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke perjanjian berapa tahun? 40 tahun. Sekarang zamannya YouTube, zamannya multimedia. Kalau orang jalan kaki dari Mesir ke tanah perjanjian, ke Palestina, ke Gaza, ke Israel, ya udah kira-kira berapa lama Pak tadi pernah baca? Kalau jalan kaki, siapa yang pernah dengar? Tidak sampai 100 hari Pak. Kalau dia jalan cepat 11 hari melewati padang pasir. Jalannya tidak jauh. Tapi kenapa sampai 40 tahun? Karena bangsa Israel tidak dengar-dengar. Bangsa Israel itu keras kepala, makanya Tuhan bentuk. Mohon maaf bahasa saya agak keras. Kenapa kok orang itu sudah berbuat jahat, sudah sirik, iri, suka fitnah, gosip, ngomongin orang tidak benar, tapi hidupnya lama sekali dia. Itu bukti, salah satu bukti kasih Tuhan. Dia rindu menyelamatkan semua orang. Dia bukan orang baik dan orang benar aja diselamatkan. Dia orang yang jahat pun Tuhan rindu dia beri kesempatan. Tapi kesempatan yang dia beri mungkin lebih banyak, tapi isinya setiap hari mereka penuh tantangan. Sudah harusnya mohon maaf sudah dipanggil Tuhan, tapi tidak dipanggil Tuhan. Karena dia keras kepala dia. Dia tidak mau sadar kalau hidupnya itu bagian dari Tuhan. Itulah bangsa Israel. Kenapa Tuhan izinkan 40 tahun baru bisa masuk daerah Kanaan? Karena dia keras kepala. Dan mohon maaf kalau kita baca seluruh kitab dari Kejadian sampai Ulangan ya, sebelum Yosua, generasi pertama tidak ada satupun yang selamat selain Kaleb sama Yosua. Pengintai 12 pengintai itu. Yang lainnya semua meninggal. Jadi itu adalah upah dari perbuatan mereka yang mengeraskan hati, keras kepala. Jadi kita hidup saat ini bukan berarti kita bebas dari tantangan. Orang benar di zaman-zaman sekarang banyak sekali tantangannya. Di sana sini dimusuhin. Kamu jangan bergaul sama dia. Kamu jangan dekat-dekat sama dia. Itu zaman-zaman ini. Apalagi dengan berkembangnya teknologi ada banyak hal buat orang benar itu unpopular, tidak disukai orang. Dari itu kenyataan hidup di dunia. Jadi semua cita-cita, kadang-kadang angan-angan kita sudah melakukan kebaikan kok masih dia tetap terus disolimi, masih tetap juga dibuat tidak baik. Makanya firman Tuhan berkata kepada Yosua, Yosua adalah pemimpin yang menggantikan Musa. Dia adalah abdinya Musa, tapi dia dipilih oleh Tuhan. Sehingga Tuhan berbicara untuk memimpin bangsa Israel keluar. Walaupun dia dipilih oleh Tuhan, tapi Yosua hidup di dunia, dia masih merasakan ada kekhawatiran, ada takut. Sehingga firman Tuhan kalau kita baca tadi di dalam Yosua 1 sampai 9, berapa kali Tuhan ingatkan Yosua agar tetap kuat dan teguh. Berapa kali? Dalam Yosua 1 ya. Kuat dan teguhkanlah hatimu, jangan tawar hati.
Kalau kita lihat dari Yosua yang kita baca tadi dari ayat pertama sampai yang 9, ada 3 kali. Ya, yang pertama di dalam Yosua 1 ayat 6, baca sekali lagi Pak Adi. Jadi tetap kuat dan teguhkanlah hatimu. Jadi perhatikan, jangan tawar hati. Sebentar ya. Jangan tawar hati, maknanya adalah yang pertama, tetap kuat dan teguh, tidak takut, memiliki keberanian untuk melangkah. Sehingga Tuhan sendiri berbicara kepada Yosua untuk menyeberangi sungai Yordan, merebut Kanaan itu lebih dari 3 kali dalam misi perintahnya. Yang pertama Yosua 1 ayat 6. Yosua 1 ayat yang ke-6. Ya, Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebab ya, engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. oke, itu yang pertama. Berarti yang kedua, ayat 7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah Hanya hatimu kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. dengan sungguh-sungguh. Diingatkan lagi ini yang kedua kali, karena manusia cenderungnya tidak mau dengar dia. Tuhan aja nggak dengar, apalagi pemimpinnya susah. Tuhan aja nggak dengar. Makanya Tuhan berbicara kepada Yosua, ini sudah sampai 3 kali kita baca. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Lebih sungguh-sungguh dari ayat 6 berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu sebab engkau lah. Itu sudah afirmasi bahwa engkau lah yang dipilih Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Firman ini juga berbicara buat saya pribadi. Kalau Tuhan yang memilih, tidak ada yang sanggup mengalahkannya. Karena ada Tuhan, kalau pilihan Tuhan luar biasa. Itu ayat 7, ayat 18 sekarang kita lihat. Dalam Yosua 1 ayat 18, ayat yang terakhir. Ayat yang ke-18. Ya, Setiap orang yang menentang perintahmu setiap orang yang menentang perintahmu Yosua, dan tidak mendengarkan perkataanmu, ya, apapun yang kau perintahkan kepadanya, apapun yang kau perintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. dia akan kena hukuman daripada Tuhan. Terus yang terakhir pesannya, Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Terima kasih Pak Adi. Masing-masing kita dipanggil. Ada yang melayani, ada jadi gembala, ada jadi pemimpin pujian. Terima kasih teman-teman yang mengambil bagian singer. Ini adalah kesempatan dan waktu yang Tuhan beri. Terima kasih teman-teman yang mau diajak bersama-sama kolaborasi, memberikan hatinya untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu adalah satu sikap kita menghormati Tuhan. Bahwa hidup yang kita hidupi itu adalah bukan karena kuat gagah kita, karena ada Tuhan. Jadi sebagai ucapan syukur kita melayani Tuhan. Jadi sehingga firman-Nya, waktu engkau dipilih Tuhan untuk diajak melayani, tetaplah kuat dan teguh. Tetap kuat dan teguh itu sampai 3 kali, sungguh-sungguh. Jadi berani melangkah untuk maju karena Tuhan yang memilih, Tuhan yang menetapkan. Saya bisa aja ngomong, tetapi kalau namanya idenya itu bukan dari Tuhan, akan gugur. Kalau bukan dari Tuhan, akan lambat laun, tidak cukup, akan gugur. Saya mau teman-teman yang tergabung, yang sudah melayani saat ini, tetap teguh dan kuat. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Perkatakanlah firman Tuhan itu siang dan malam jika engkau ingin hidupmu berhasil. Itu adalah kunci jawabannya. Sudah dikasih sama Tuhan. Jika engkau ingin berhasil dan beruntung kemanapun engkau pergi, kuncinya perkatakanlah firman itu siang dan malam. Kemanapun kakimu menginjakkan, maka Tuhan akan memberkati. Ya, makanya jangan kecut, jangan tawar hati. Orang yang kecut, tawar hati, dia tidak berani jalan sendiri. Orang yang kecut dan tawar hati, dia beraninya gerombolan. Jadi, mari miliki sikap yang sungguh-sungguh berani menghadapi kenyataan hidup. Kalau umpamanya
kita mengalami permasalahan karena salah pilih ampun di hadapan Tuhan, makanya Tuhan akan menyelamatkan kita. Seperti Yosua sama Kaleb, Tuhan izinkan masuk di daerah Kanaan, bahkan dia memimpin bangsa Israel untuk merebut Kanaan. Tidak ada mustahil bagi kita. Jadi jangan tawar hati. Yang pertama, makanya tetap kuat dan teguh, memiliki keberanian. Sekarang yang kedua, tidak kecut. Jangan tawar hati, tidak kecut. Kecut ini bukan bau bau badan ya. Ya, siapa suka sama teman yang bau badannya tidak baik? Ya kalau kerja di restoran, ya Hana, saya tahu kerja di restoran Hana. Siapa yang pernah kerja? Yayan, ada tahu ada orang yang kerja di restoran. Saya dulu kerja di restoran, GM saya dari jauh dan bisa cium orang bau keteknya kecut ya. Jadi dia pas masuk, akhirnya GM saya masih ingat, beliau sekarang udah jadi orang besar, tapi dia ngajarin saya luar biasa. Sama, sini. Suruh anak buahmu beli sabun koperasi, suruh mandi dulu dia. Ya, karena kalau orang makan terus ada bau yang tidak sedap di sampingnya, akhirnya hilang sedap masakannya itu ya. Ya, ajinomotonya itu hilang gitu. Ya. Jadi ini bukan berarti kecut itu ya, tapi kecut dalam artian takut, khawatir. Janganlah kecut dan tawar hati. Jadi siap menghadapi tantangan. Imannya teguh dan tidak takut dan tidak bimbang. Jadi pesannya ini sama pernah disampaikan oleh Nabi Yesaya di dalam Yesaya 41 ayat 10. Mari kita baca sekali lagi, Pak Abi sering baca Yesaya 41 ayat 10. Janganlah engkau kecut dan tawar hati, tapi tetaplah teguh dan tidak bimbang. Jangan tawar hati, makanya yang kedua adalah jangan kecut dan tidak tawar hati. Itu di dalam Yesaya 41 ayat 10. Yesaya 41 ayat yang 10. Ya. Janganlah takut, Ya. sebab aku menyertai engkau. Janganlah takut, aku menyertai engkau. Itu firman Tuhan yang berbicara langsung kepada Nabi Yesaya. Tapi firman pagi hari ini Tuhan berbicara langsung dengan Yosua. Maknanya sama, maksud Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Sebab aku ini Allahmu. Kita sudah tahu bahwa Tuhan Yesus adalah penyelamat hidup kita, tapi kadang-kadang kita bimbang. Karena iblis mempengaruhi kita dengan pendengaran kita dikabarkan-kabar yang tidak baik, sehingga kita bimbang dan ragu. Terus Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Akan meneguhkan dan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau, menuntun, dipegang oleh Tuhan dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Terus Ayat 11. dibawa kemenangan dan jangan takut. Oke, tadi udah ya. Oke, makasih Mas Didier. Jadi ada tangan Tuhan yang akan memegang kita. Saat kita mengulurkan tangan kepada Tuhan, saat kita tidak mengeraskan hati, tidak sombong. Orang sombong itu tidak mau minta maaf, tidak mau mengulurkan tangan kepada Tuhan. Dia merasa benar, sehingga dia berjalan dengan kekuatannya sendiri. Dia merasa mampu. Tapi kalau saat kita tidak mampu melakukan kesalahan, kita mau mengulurkan tangan kepada Tuhan. Tangan Tuhan yang memegang kita, sehingga kita tidak takut lagi, sehingga Tuhan menolong kita. Jadi pesan firman yang kedua apa artinya? Maknanya jangan tawar hati adalah jangan kecut dan tawar hati. Janganlah engkau kecut dan jangan tawar hati. Nah sekarang yang ketiga, ini firmannya agak cepat ya. Jadi nanti kita biar waktunya episode. Yang ketiga adalah jangan tawar hati, maknanya adalah percaya sepenuhnya pada pimpinan Tuhan. Percaya sepenuhnya pada pimpinan Tuhan. Tidak ada keraguan sama sekali. Itu ditulis dalam Yosua 1 ayat 9c.
Mungkin baca sekali lagi Mas Adi. Ayat 9, Yosua 1 ayat 9. Ya. Pasal 1 ayat yang 9. Ya. Atau baca sebelumnya enggak apa-apa, Budi. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut ya, dan tawar hati, ya, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jadi Tuhan akan senantiasa menyertai kita kemanapun kita pergi. Itu Tuhan berbicara kepada Yosua. Demikian juga ayat 5 berkata, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa. Tuhan sendiri yang menyertai Musa. Dia sudah tegaskan kepada Yosua, demikianlah aku akan menyertai engkau, aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jadi kuatkan dan teguhkan hatimu. Jadi kalau seandainya saat ini Bapak Ibu mengalami permasalahan problema di dalam hidup kita, karena kita hidup pasti ada problema. Siapa pagi ini datang tidak ada masalah? Tidak ada permasalahan dalam hidupnya? Ya, kita punya masalah pribadi. Makanya saat kita punya masalah, mari kita datang kepada Tuhan. Renungkan kebenaran firman itu siang dan malam, sehingga firman itu menuntun, membimbing kita, menguatkan kita sehingga kita teguh. Kita percaya sepenuhnya di dalam hidup ini Tuhan senantiasa menyertai kita. Tuhan senantiasa menyertai Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu berjalan kemanapun tidak sendirian. Janganlah engkau tawar hati. Percaya sepenuhnya pada pimpinan Tuhan. Tuhan yang memilih dan menyertai dan memperlengkapi kita. Jangan meniru bangsa Israel yang mengeraskan hati, tidak mau mengakui kesalahannya. Dia memprovokasi Musa, memprovokasi Yosua. Ya, waktu Yosua mengintai tanah Kanaan dengan 12 pengintai, cuma Yosua dan Kaleb saja yang meyakinkan dengan iman Tuhan dan kita pasti akan mampu mengalahkan Kanaan. Tetapi 10 pengintai yang lainnya lebih banyak yang mendengar apa kata orang. Dia tidak mendengar firman Tuhan, sehingga dia tidak masuk ke dalam perjanjian itu. Jika hidupmu ingin Tuhan ubahkan, mari berpegang pada firman Tuhan, sehingga firman itu yang dijanjikan Tuhan itu sungguh-sungguh bekerja. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujinjakan, bersumpah pada nenek moyang. Seperti Yosua disertai dan dipilih Allah. Siapapun dari kita, baik suami, ya mohon maaf, terima kasih suami-suami yang sudah rajin beribadah, hadir menjadi seorang imam, tapi ada beberapa suami dengan berbagai macam alasan tidak pernah mau. Dia tawar hati dia. Karena suami adalah tetap pemimpin kepala. Berkat Tuhan itu turun ke atas suami, melalui suami terus ke istri, ke anak-anak. Seorang pemimpin, dia akan mengarahkan seluruh keluarganya. Terima kasih teman-teman yang sudah senantiasa hadir mengajak keluarganya ini ibadah. Walaupun masih banyak tantangan yang terjadi dalam hidupnya, tapi suami-suami yang mau rendah hati mengajak seluruh keluarganya beribadah, Tuhan akan berganti. Lambat atau cepat, Tuhan akan berkarya dalam hidup kita. Miliki hati yang seperti Yosua, mau dipilih Allah, dia tahu posisinya mau dipilih Allah. Sikap hati yang tetap percaya pada Tuhan, jangan takut dan tawar hati. Allah turut bekerja untuk orang-orang percaya. Jadi kalau Roma 8 ayat 28 itu mengingatkan kita, Roma 8 ayat 28.
Siapa mungkin bantu Repo ya? Sorry Repo, bantu baca Roma 8 ayat 28. Ini saya nggak catat di gini. Apa kata firman? Ya, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan keburukan. Benar. Kita firman dengan jelas berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Lanjut. Bagi mereka yang mengasihi Dia, baik itu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Terima kasih. Sadari bahwa hidup kita dipanggil oleh Tuhan atau tidak. Yosua itu sudah nyata-nyata dipanggil Tuhan. Kadang-kadang dalam hal-hal tertentu, karena hidup di dunia mungkin dia merasa ragu, ketahuan, tapi Tuhan lewat kebenaran firman yang mengingatkan Yosua, janganlah engkau takut dan tawar hati, teguhkanlah hatimu dan kuatkanlah hatimu. Demikian juga suami-suami, teguhkan dan kuatkanlah hatimu. Jangan tawar hati. Mungkin tantangan saat ini berat buat engkau. Kok dia bisa beli rumah? Kok dia bisa renovasi? Jangan takut. Kalau engkau didapati hidup benar dan mengasihi Tuhan yang memanggil engkau akan bekerja. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi sebagai kesimpulan pada pagi hari ini, mari belajar tetap mengandalkan Tuhan. Aminnya satu aja. Ya, mari tetap belajar mengandalkan Tuhan. Dia yang memilih, Dia yang menyertai. Itu mari kita baca sebagai ayat terakhir Ulangan 31 ayat 8. Ulangan 31 ayat yang ke-8. Ya. Sebab Tuhan, Ya. Dia sendiri Sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu. akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia sendiri, Tuhan Allah sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau Dan tidak akan membiarkan engkau. dan tidak akan meninggalkan engkau. Tidak pernah meninggalkan kita, Bapak Ibu. Terus, Janganlah takut janganlah takut. dan janganlah patah hati. Janganlah patah hati. Janganlah engkau tawar hati saat-saat ini mungkin untuk makan aja susah. Suamiku tidak bekerja. Janganlah engkau takut. Jika engkau tetap setia mengasihi Tuhan, maka Tuhan akan buka jalan. Di saat Tuhan buka jalan, mau bekerja sama dengan Tuhan, respon Dia dengan baik. Bukan berarti kita mau mengasihi Tuhan terus kita leha-leha diam. Tidak. Respon Dia dengan baik. Apa yang disuruhkan Tuhan, kerjakan itu. Maka Tuhan akan membuat segala sesuatunya berhasil. Karena Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai kau. Firman ini juga berbicara buat kita semua, bukan buat Yosua saja pada zaman lama di mana bangsa Israel mau menyeberang sungai Yordan. Saya minta semua imam-imam musik, kita akan menerima perjamuan Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan dengan jelas berkata, jika engkau ingin diberkati Tuhan, ikutlah Tuhan sungguh-sungguh. Ikutlah Tuhan sungguh-sungguh dan hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku. Janganlah menyimpang ke kanan dan ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Jadi bukan berarti omongan orang tidak boleh kita dengar. Kita dengar. Jadilah pendengar yang baik. Tetapi mana yang baik itu engkau lakukan. Karena di zaman-zaman sekarang banyak ketidakbenaran tapi dibuat benar. Hati-hati kita melangkah. Kita akan
nikmati sakramen perjamuan kudus pada pagi hari ini. Saya undang seluruh dari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita naikkan pujian di Kalvari, di Kalvari. Di Kalvari. Bagaimana Engkau berbicara langsung dengan hamba-Mu Yosua, Tuhan, yang memimpin bangsa Israel untuk maju memasuki tanah perjanjian Kanaan itu, yang mengingatkan agar bangsa Israel tidak kalah lagi, janganlah takut, teguhlah, kuatlah. Kebenaran firman-Mu ini boleh mengingatkan kami pada pagi hari ini. Kami percaya Engkau Allah yang senantiasa menyertai kami. Kami percaya dengan iman sungguh-sungguh Engkau Allah yang senantiasa menolong, yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan karena janji-Mu ya dan amin. Biarlah dengan iman kami pegang Tuhan. Engkau Allah yang senantiasa tidak pernah ingkar janji. Engkau akan menyertai kami dan Engkau akan membuat hidup kami beruntung dan berhasil. Terima kasih pada pagi hari ini. Di depan kami ada hosti dan anggur yang sudah kami persiapkan. Roti dan anggur ini adalah bukan roti dan anggur biasa, namun ini adalah perlambang daripada tubuh dan darah-Mu yang dihancurkan di dalam maninya ya salib. Kami serahkan roti dan anggur itu dalam tangan kuasa yang daripada Engkau. Karena dalam perjamuan kudus adalah kuasa yang sanggup memulihkan hidup kami, Tuhan. Yang tadinya kami mungkin kecil dan tawar, boleh semakin berani, Tuhan. Di dalam setiap tantangan yang sedang kami hadapi, kami sadar bahwa seringkali kejadian apapun, permasalahan yang kami hadapi itu semua adalah kelakuan pilihan-pilihan kami. Bila kami sadar berbalik ke jalan-jalan-Mu, Tuhan. Tolong kami Roh Kudus, tolong kami Tuhan Yesus. Tuhan, layakkan kami untuk menikmati tubuh dan darah Kristus. Layakkan hamba-hamba-Mu yang akan Kau bagi-bagikan, yang akan melayani perjamuan kudus ini. Dan layakkan kami untuk menikmati persekutuan tubuh darah Kristus pada pagi hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Yang percaya semua katakan amin. Silakan dulu Bapak Ibu sambil menunggu di layar ibadah hamba-Mu.
silakan mencoba bangku berdiri. Ada yang belum dapat? Sudah semua? Ya? Kalau sudah semua, kita akan sama-sama mengikuti persekutuan budaya Kristus. Silakan. Saya undang istri saya, semangat saya. Kita sama-sama akan menikmati sakramen perjamuan kudus pada pagi hari ini. Jika pagi hari ini Bapak Ibu sebelum menikmati persekutuan dengan perjamuan kudus ada hal-hal yang mungkin perlu dibereskan dalam hati kita. Mari kita datang ke hadapan Tuhan agar jangan sampai hosti dan anggur ini bukan menjadi berkat di dalam tubuh kita, akan menjadi sambungan, menjadi kutuk. Mari kita bereskan hati, saya beri waktu kita masing-masing menjamkan mata kita, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih firman-Mu yang akan kami di dalam menjalani hidup ini Tuhan. Kami tahu rencana-Mu adalah rencana kebaikan. Tidak ada pun sedikit pun Engkau merencanakan kegagalan dalam hidup kami. Namun dalam banyak hal kami mungkin tidak sadar melakukan hal yang tidak benar di hadapan-Mu. Kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu itu ada dalam hati kami. Kami mohon ampun Tuhan, kami mohon ampunilah kami Tuhan. Layakkan kami untuk bisa menikmati persekutuan dengan tubuh darah Kristus pada pagi hari. Layakkan kami mohon rindu berjalan sesuai seturut dengan kehendak-Mu saja. Karena Engkau-lah jawaban dalam setiap hidup. Engkau-lah penolong yang senantiasa menolong kami, dan Engkau-lah sumber berkat di atas segala berkat. Terima kasih. Kalau sudah semua kita siap menerima persekutuan dengan tubuh darah Kristus, mari kita angkat pasti yang ada di tangan kanan kita lebih tinggi daripada kepala kita. Saya akan membacakan firman dalam 1 Korintus 11 ayat 23. Firman-Nya berkata, sebab apa yang Aku teruskan kepadamu telah Aku terima daripada Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan Aku. Roti perjamuan melambangkan tubuh Yesus yang dihancurkan dalam aniaya salib. Apakah kita percaya bahwa roti yang ditekan dalam tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang pindahkan kawan anggur di tangan kamu, kita angkat lebih tinggi daripada kepala kita. Tangan kiri Bapak Ibu, mari kita punya iman pada Dia, Tuhan Yesus yang sanggup memulihkan dengan kuasanya. Kalau seandainya engkau mengalami kelemahan tubuh, atau engkau saat ini mengalami begitu banyak goncangan permasalahan yang sedang kau hadapi, taruh tangan kirimu di dadamu Tuhan. Minta pertolongan Tuhan. Dia Allah yang sanggup memulihkan, dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saya lanjutkan pembacaan dalam 1 Korintus 11 ayat 25. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan Aku. Anggur perjamuan melambangkan darah Kristus yang tercurah dalam aniaya salib di Golgota. Apakah kita percaya bahwa anggur ini adalah darah Kristus? Amin. Mari kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Pegang tangan kiri dan kananmu, sama-sama kita. Haleluya, glory, haleluya, 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 Yesus, glory, haleluya, haleluya. Di Kalvari, Yesus telah mati buatku. Di Kalvari, darahnya suci.
Bila kami Tuhan, kami tidak mampu tanpa Engkau Tuhan. Roti dan anggur yang sudah kami nikmati pada pagi hari ini, kami percaya Tuhan, itu ada kuasa yang bekerja, yang sanggup memulihkan hidup kami Tuhan. Kami yang sakit boleh disembuhkan. Kami yang dalam permasalahan yang besar Tuhan, Kau buka jalan Tuhan. Kami yang bimbang tidak bimbang lagi namun kuat. Kami yang takut diberikan keberanian Tuhan untuk melangkah karena Engkau Allah yang senantiasa menyertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas persekutuan dengan tubuh darah Kristus yang memulihkan dan sanggup mengubahkan hidup kami Tuhan. Kami percaya di dalam Engkau tidak ada yang mustahil Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang berjanji adalah Allah yang setia dan tidak pernah Engkau meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Di masa-masa ini Engkau ingatkan agar kami tidak tawar hati Tuhan. Tidak takut kami tambah teguh dan kuat di dalam Engkau. Tantangan boleh ada, namun Engkau akan memberikan jalan keluar. Dan kami mohon ampun Tuhan jika permasalahan yang sedang terjadi karena ulah sikap kami. Kami mohon pengampunan yang daripada Engkau. Terima kasih, kami sudah menerima bagian yang terbaik yaitu kebenaran firman-Mu. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan kami sebagai ucapan syukur kami kiranya Tuhan Engkau berkati tangan-tangan yang membaikkan milik-Mu, Engkau berkati persembahan setiap jemaat-Mu dan mampukan kami sebagai hamba-Mu, sebagai gereja organisasi untuk dapat haleluya mengelola berkat-Mu dengan bertanggung jawab Tuhan. Demikian juga Tuhan, Engkau berkati owner dari Infinity yang sudah memberkati kami juga pada siang hari. Mari kita akan memberikan persembahan kita sama-sama. Kita katakan amin. Silakan kita akan memberikan persembahan kita. Waktu selanjutnya. Puji nama Tuhan, terima kasih Bapak Gembala untuk sharing firman-Nya. Kami sangat merasa diberkati. Baik di saatnya kami akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Tiba saatnya saya akan memberikan pengumuman tambahan untuk yang berulang tahun pribadi dan ulang tahun pernikahan. Di catatan kami ada ini banyak ya di bulan April. Untuk tanggal 7 Hana Lisboa. Dan untuk tanggal 9 Ibu Sabrina Katarina Sinaga. Adik Sabrina Katarina Sinaga.
Untuk tanggal 10 Yeta Anggala Setiawan. Silakan Kakak Yeta, Tuhan berkati. Terakhir, tanggal 12 April, Bapak Hartoyo. Silakan Tuhan Bapak, Ibu kami memberkati. Untuk ulang kami catatan pernikahan kami tidak ada. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan untuk Bapak Abdi maju ke depan. Abdi dan memberikan. Oke, jadi kita akan menyaksikan laporan